Halo, selamat malam. Kita dari kelompok Anonymous membahas tentang data frame series. Berikut adalah anggota-anggota kelompok kita. Yang pertama ada Laurencio, yang kedua ada Son, yang ketiga ada Elvian, yaitu saya. Di sini kita akan membahas beberapa daftar menu. Yang pertama definisi series, kedua karakteristik, ketiga operasi umum, keempat kelebihan, lima kekurangan, dan keenam adalah series code. Definisi series. Series merupakan kumpulan data yang diukur dan dicatat secara berurutan pada interval waktu yang teratur, di mana waktu yang memainkan peran penting karena setiap pengamatan terkait dengan titik waktu tertentu. Baiklah, saya Laurensius Lusu akan membacakan karakteristik. Satu, struktur data satu dimensi. Series adalah struktur data satu dimensi yang menyimpan kumpulan nilai dan dengan indeks. Dua, indeks. Setiap elemen dalam series memiliki label atau indeks unik yang memudahkan akses dan memanipulasi data. Tiga, tipe data homogen. Series biasanya menyimpan data dengan tipe yang sama. Integer, float, string, datetime, dan lain-lain. Meskipun bisa juga menyimpan tipe objek yang lebih fleksibel. Karakteristik time series khusus untuk data time series ada karakteristik tambahan. Tren, kecenderungan, pola yang naik dan menurun dan turun jangka panjang dalam data. Seasonality, musiman, pola yang berulang secara periodik, harian, mingguan, tahunan. Cyclical pattern, fluktuasi jangka panjang yang tidak memiliki frekuensi tetap. Noise, random, variasi acak yang tidak dapat diprediksi. Stationary, properti statistik mean variance yang konstan sepanjang waktu. Autocorrelation, korelasi antara nilai series dengan nilai sebelumnya. 5. Operasi yang efisien. Series mendukung operasi faktorisasi yang cepat seperti operasi matematika elemen wise, filtering dan slicing, agregasi, sum, min, median, dan lain-lain, transformasi data. 6. Missing value. Series dapat menangani nilai yang hilang, non dan non, dan menyediakan metode yang mendeteksi serta mengatasinya. 7. Memori efisiensi. Series dirancang untuk efisiensi memorial terutama dalam library seperti Pandas yang menggunakan nampi di belakang layar. Akan dilanjutkan oleh Sound. Baiklah, dan selanjutnya adalah operasi umum. Operasi umum pada series dalam data science berikut adalah operasi-operasi umum yang sering dilakukan pada series. 1. Operasi pembuatan dan akses data membuat series. Dari list, array, atau dictionary dengan indeks custom dari file CSV, Excel, database. Akses data, akses berdasarkan indeks posisi. Series, array 0, series, array 1.5. Akses berdasarkan label, series, array, exponential label. Akses berdasarkan kondisi boolean, series, array series lebih besar dari 10. 2. Operasi matematika. Operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, operasi dengan skalar, series tambah 10. Series, eh, pangkat 2. Operasi antar series. Series tambah 1 tambah series 2. Fungsi matematika, akar kuadrat, logaritma eksponensial, nilai absolut, pembulatan. 3. Operasi statistik, deskriptif, min atau nilai rata-rata, median nilai tengah, mode nilai paling sering, standar deviation, simpangan baku, variance atau variansi, quartiles, percentiles, mix, min, max, range, agregasi, sum atau jumlah total, count, jumlah data, kumulatif sum, jumlah kumulatif, produk, hasil perkalian. 4. Operasi filtering dan sorting filtering, Boolean indexing. Series lebih kecil dari threshold. Filter berdasarkan
kondisi kompleks, filter nilai unik, series unik, filter duplikat, series, dot drop, underscore duplikat, sorting. Sorting berdasarkan nilai, ascending atau descending. Sort berdasarkan indeks, rank data atau peringkat. 5. Operasi perbandingan, equal to, not equal to, greater than, less than, between, dalam rentang tertentu, isn't, is null, atau not null. Operasi gabungan, append, consa, concatenate, atau gabung multiple series. Merge dengan series lain berdasarkan indeks. 7. Operasi plotting atau visualisasi. Line plot, bar chart, histogram, box plot, density plot, scatter plot, atau dengan series lain. 8. Operasi konversi. Konversi tipe, as type. Konversi ke list, array, dictionary, konversi ke data frame, ekspor ke file, CSV, JSON, dan Excel. Baiklah, mari kita lanjut ke yang selanjutnya. Berikut adalah kelebihan dari data series. Kelebihannya adalah 1. Performa tinggi. Operasi vektorisasi yang sangat cepat lebih efisien dari list Python. Indexing fleksibel. Indeks bisa berupa angka, string, data type yang memudahkan akses data. Handling missing values. Built-in support untuk none dengan banyak metode pendanganan. Operasi statistik lengkap. Fungsi statistik dan agregasi sudah tersedia. Integrasi ekosistem kompatibel dengan NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, time series support, fitur khusus untuk analisis data temporal, resampling, rolling, dan shifting. Selanjutnya kekurangan data series. Kekurangannya adalah satu dimensi saja, terbatas untuk data satu kolom, perlu data frame untuk data tabular, learning curve, konsep, indeks, dan metode yang banyak perlu waktu untuk dipelajari. Memori intensif, harus load semua data ke memori, tidak cocok untuk big data. Overkill untuk operasi sederhana pada sebuah data kecil. Tipe data homogen, performa akan menurun jika menyimpan mixed types. Index alignment, behavior otomatis bisa menyebabkan hasilnya tidak terduga jika tidak paham. Iterasi lambat, operasi row by row tetap tidak efisien. Baiklah, ini merupakan kode program saya. Kita bisa lihat dari pojok kiri atas. Yang pojok kiri atas terdapat sebuah import pandas, yaitu merupakan importan dari file pandas. Data frame sama dengan pd-read CSV. CSV ini adalah menarik data Excel atau data yang Excel yang bertipe CSV. .drop NA adalah menghapus data yang kosong. Proyek kali ini saya merupakan tema Netflix. Untuk yang contoh pertama, kita bisa melihat jumlah film dan serial di Netflix. pd.series, df string type. Series ini merupakan untuk membentuk kelompok, dan value count ini adalah menghitung beberapa jumlah movie dan TV show seringnya muncul. Misalkan tipe movie muncul selama 5.185 kali dalam satu file tersebut. Begitu juga TV show berjumlah 147 kali, 147 kali. Contoh kedua merupakan tipe-tipe rating pada tiap series, menampilkan jumlah tipe-tipe rating pada film atau series. Yang contoh ketiga merupakan 5 negara teratas dengan jumlah film atau serial terbanyak. pd.series, df.country, value counts, type 5. Di sini kita mengambil 5 top 5 aja yang value count-nya. 5 sutradara dengan jumlah film atau serial terbanyak di Netflix. pd.series director, value count, head 5. Mengambil 5 sutradara dengan jumlah film atau serial terbanyak di Netflix.
DF array strip direkturnya ini adalah mengambil kolom dari direktur yang di atas Excel atau filenya tersebut sebagai title untuk mengacu pada sebuah data yang akan diambil. Terus contoh kelima, 5 pemeran yang paling sering muncul di Netflix adalah Samuel Mass, Jeff Dam, Kevin Hart. Inilah nama-nama yang sering muncul dan kita mengambil top 5 pemeran yang sering muncul. Baiklah, ini adalah kode saya. Sel pertama ini untuk melakukan import kepada Pandas dan Nampi. Baru ini produksi padi dan curah hujan merupakan data dari Pandas series. Ini digunakan untuk melakukan print untuk tampilan menu pertama. Untuk mencetak value, mengambil data dari series yang di atas dan mencetak value curah hujan. Kedua, sel kedua ini dibuat untuk mencetak menu statistik produksi padi seperti mencetak min, median, standar, min, max, sum. Begitu juga curah hujan. Datanya diambil dari data series yang di atas. Sel ketiga untuk analisis produksi seperti mencetak bulan produksi padi, produksi tinggi dan produksi rata-rata, bulan terbaik produksi dan bulan terburuk produksi. Sel keempat untuk menghitung korelasi antara curah hujan dan padi. Baik, akan dilanjutkan oleh Sir Michael. Oke, selanjutnya kode saya adalah sebuah sistem pemain pada suatu game dengan sistem peringkat 1 hingga 5. Bagian pertama kita import dulu library Pandas dengan mengetik import Pandas SPD. Lalu di sel keduanya kita buat variabel player score dan di dalamnya kita panggil PD series dari library Pandasnya untuk membuat struktur data dan di dalamnya kita buat list yang berisi 5 skor pemain. Lalu kita beri lagi parameter indeks untuk menampilkan nama-nama pemainnya. Lalu kita cetak kembali player score. Maka hasilnya adalah nama-nama pemainnya akan keluar. Lalu di sel selanjutnya kita buat statistik pada player-playernya. Di bagian ini yang saya buat adalah menghitung min atau nilai rata-rata, median untuk nilai tengahnya, maksimum dan minimum untuk nilai maksimal dan minimumnya. Lalu di bagian min dan max-nya itu kita beri parameter variable player score index min dan player score underscore index max untuk menampilkan siapa saja yang berada di posisi teratas dan terbawah. Lalu min dan mediannya merupakan skor untuk nilai rata-rata nilai tengahnya. Di bagian terakhir adalah bagian untuk membuat game leaderboardnya. Dan pertama kita buat dulu variabel leaderboard yang sudah berisi data skor yang sudah diurutkan. Lalu kita pakai fungsi sort value untuk mengurutkan data dengan parameter ascending sama dengan false agar data yang diurutkan yang keluar skor tertinggi ke skor terendah. Lalu kita buat lagi perulangan for dengan variabel rank untuk menyimpan peringkat yang dimulai dari peringkat 1, 2, 3 hingga seterusnya. Dan di setiap perulangannya kita ambil nama dan skor setiap pemainnya. Lalu kita pakai fungsi enumerate untuk memberi agar nomor peringkatnya keluar secara otomatis dan leaderboard.items untuk mengambil nama dan skor setiap pemain. Lalu angka 1 yang di belakangnya itu bermakna artinya peringkatnya akan dimulai dari peringkat 1. Lalu jika peringkatnya adalah 1, kita tampilkan nomor peringkat, nama pemain, dan skor. Dan di bagian ini kita tambahkan Unicode yang bertujuan agar menampilkan medali emas.
dan di belakangnya ada tulisan champion dan Unicode untuk emoji bintang. Dan di peringkat 2 dan 3, ini sama saja seperti peringkat 1, hanya yang membedakan hanya jenis Unicode-nya menjadi perak dan perunggu. Lalu jika peringkatnya 4 hingga ke bawah, kita gunakan else untuk menampilkan tanpa memberi emoji medali apapun. Sekian dan terima kasih. Baik, berikut ini adalah presentasi kita. Semoga memberi info yang bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.